Film Diawali, di mana seorang anak yang bernama Yi mencari keberadaan Sun Wukong, sang raja kera sakti. Raja kera itu dihukum sama Buddha Rulai di Gunung Wuxi. Dalam perjalanannya, Yi diganggu sama sekelompok siluman yang mencoba untuk memakannya. Saat Yi berlari menyelamatkan diri, dia malah terjatuh dan terluka. Karena lukanya itu, ternyata darah Yi menetes ke sebuah benda yang berbentuk bunga lotus. Karena hal itu, tiba-tiba tanah bergetar yang membuat Yi dan para siluman yang mengejarnya jatuh ke sebuah gua. Melihat Yi yang pingsan, para siluman berusaha mendekat dan mencoba memakannya, tapi niat jahat mereka dihentikan oleh suara seseorang. Mendengar hal itu, salah satu dari siluman mencoba mendekati sumber suara itu, tapi dia langsung lenyap tak berbekas, dan ternyata, sumber suara itu adalah milik Sun Wukong, si kera sakti. Melihat kera sakti yang terikat rantai, dua siluman yang tersisa meledek dan menertawakannya. Yi yang merasa telah menemukan kera sakti merasa senang, tapi kesenangannya itu harus tertunda karena dua siluman tersisa masih berniat memakannya. Yi yang ketakutan mencoba untuk mundur perlahan menghindari para siluman itu. Karena ketakutan, dia pun terjatuh, dan tidak sengaja, tangan Yi malah berhasil membuka segel penahan kera sakti dan membuatnya terbebas dari kurungan dan bisa menyelamatkan dirinya dari para siluman. Kera sakti kemudian bergegas membawa Yi untuk keluar dari gua Gunung Wuxi. Di sisi lain, di Istana Naga, Pangeran Naga yang sedang fokus melihat reruntuhan kerajaannya karena ulah si kera sakti di masa lalu, diganggu sama kedatangan seorang pelayan yang mencoba merayunya, dan meminta Pangeran Naga untuk melihatnya, karena dia merasa kalau reruntuhan itu tidak sebagus dirinya. Mendengar ucapan pelayannya itu, Pangeran Naga yang sedang bad mood langsung membuat pelayannya itu habis. Bersamaan, datang anak buah Pangeran Naga dan dia melaporkan kalau kera sakti telah bebas dan keluar dari Gunung Wuxi. Mendengar laporan dari anak buahnya itu, Pangeran Naga ingin membalas dendam ke kera sakti, karena telah menghancurkan klan naga dan mempermalukannya. Dia berniat ingin melakukan hal yang sama ke kera sakti. Kembali ke kera sakti, dia yang telah terbebas terus diikuti sama Yi, karena Yi menginginkan agar kera sakti mengantarkan dirinya ke Istana Langit. Mendengar permintaan Yi, kera sakti hanya menjawab kalau sekarang belum waktunya. Bersama Yi, mereka berdua pergi ke sebuah desa dan ternyata di desa itu sedang terjadi eksekusi untuk para siluman, dan acara eksekusi itu dipimpin oleh seorang dewa yang bernama Sangde. Dia menggunakan kekuasaannya dengan semena-mena untuk menghabisi semua siluman sesuka hatinya. Melihat hal itu, kera sakti berniat untuk menghentikannya, tapi niatnya dihentikan sama Niu si siluman kerbau. Saat tersadar, ternyata mereka sudah berada di rumah siluman kerbau. Siluman kerbau heran, kenapa kera sakti langsung pingsan hanya karena pukulan darinya, dan kera sakti pun memberitahu kalau kekuatannya masih disegel sama Buddha Rulai. Tapi walaupun begitu, kera sakti tetap ingin mencoba menyerang Istana Langit. Mendengar ucapan kera sakti, siluman kerbau merasa kalau kera sakti belum berubah dan mulai menghajarnya. Mendapatkan perlakuan seperti itu, kera sakti mengajak Yi meninggalkan rumah siluman kerbau. Saat mereka keluar rumah, mereka berdua dihadang sama Dewi Kipas dan siluman lainnya. Mereka yang masih marah karena ulah kera sakti di masa lalu, tanpa berlama-lama, langsung menghajar kera sakti beramai-ramai. Tapi saat kera sakti mulai terpojok, dia dilindungi sama Yi, yang memberi kesempatan untuk kera sakti dan Yi kabur dari tempat itu. Sedangkan di tempat lain, Pangeran Naga datang menemui Dewa Muxuan, di mana Pangeran Naga bermaksud untuk meminjam benda sihir yang bernama penyatuan jiwa, tapi Dewa Muxuan menolak permintaan Pangeran Naga, karena dia diperintahkan oleh Buddha untuk menjaganya, dan benda sihir itu kekuatannya disegel sama kekuatan Buddha Rulai. Tapi Pangeran Naga bersikeras, bahkan dia sampai membuat Dewa Muxuan habis. Pangeran Naga kemudian mengambil benda sihir penyatuan jiwa dan menyuruh anak buahnya untuk mencari orang yang bisa membuka segelnya. Sedangkan, kera sakti bersama Yi pergi ke Gunung Huako, tapi kedatangannya dihadang sama Raja Gorila yang langsung menyerang kera sakti. Tapi dengan mudahnya,
Yi bisa menenangkan Raja Gorila itu. Kera Sakti kemudian mengajak Yi untuk mengambil tongkat saktinya yang tersegel di dalam gua miliknya. Dan saat Kera Sakti akan mencabutnya, dia merasa kesulitan. Bersamaan, datang Raja Iblis Ular yang sekarang menjadi anak buah Pangeran Naga, dan dia bertugas untuk menjaga tongkat sakti itu. Mendengar nama Pangeran Naga, Yi berlari mendekati Raja Iblis Ular dan berkata, kalau Pangeran Naga yang telah membunuh orang tuanya, tapi Raja Iblis Ular malah melemparkan Yi hingga terjatuh di dekat tongkat sakti. Karena hal itu, Kera Sakti mulai melawan Raja Iblis Ular, tapi dengan kekuatan Kera Sakti yang sekarang membuatnya terpojok, tiba-tiba, darah dari luka yang dialami Yi berhasil membuka segel tongkat sakti, yang membuat Kera Sakti bisa melawan Raja Iblis Ular. Raja Iblis Ular yang kalah, memutuskan untuk kabur dari tempat itu, sedangkan di desa, saat Dewa Sangde berniat mengeksekusi seorang anak siluman, datang siluman kerbau mencoba untuk menghentikannya. Bahkan, dia rela menjadi pengganti anak siluman itu untuk dieksekusi. Saat siluman kerbau akan dieksekusi, tiba-tiba datang Kera Sakti yang menghentikannya. Kera Sakti yang sudah geram atas tingkah Dewa Sangde yang bersemena-mena, berniat untuk menghabisinya, tapi serangan Kera Sakti ditahan sama siluman kerbau. Setelah membuat Dewa Sangde ketakutan, Kera Sakti kemudian mengumumkan kembalinya dirinya. Siluman kerbau yang mendengar hal itu hanya bisa memberi pesan ke Kera Sakti, agar dia tidak melakukan kesalahan yang sama seperti di masa lalu. Di sisi lain, Raja Iblis Ular menghadap Pangeran Naga, dan dia memberitahu kalau darah Yi yang telah membebaskan segel tongkat sakti. Mendengar hal itu, Pangeran Naga memerintahkan Raja Iblis Ular untuk menangkap Yi. Di sisi lain, Kera Sakti memimpin para siluman menyerang dan mengambil kembali desa-desa yang dulu dia kuasai. Dengan mengalahkan para dewa yang menjaga desa-desa itu, dengan mudah, Kera Sakti bisa merebutnya kembali. Mereka kemudian mulai berpesta untuk merayakan keberhasilan mereka. Tapi saat Yi ingin mengajak Kera Sakti main, tapi Kera Sakti tidak menghiraukannya, yang membuat Yi marah dan meninggalkan Kera Sakti. Raja Iblis Ular yang memata-matai mereka, melihat kesempatan itu, dia berubah menjadi salah satu siluman, berniat mendekati dan ingin menculiknya. Tapi, usahanya gagal karena Kera Sakti datang untuk mengajak Yi bermain. Sedangkan, Pangeran Naga bertemu dengan Kaisar Langit yang bernama Kaisar Xuanwu. Sang Kaisar memerintahkan Pangeran Naga untuk membasmi Kera Sakti. Jika berhasil, klan Naga akan diangkat menjadi dewa. Di sisi lain, Kera Sakti yang menangkap Dewa Sangde, berniat akan mengeksekusinya, tapi, aksi Kera Sakti dihentikan sama Yi. Dia melarang Kera Sakti untuk membunuh karena jika Kera Sakti membunuhnya, berarti Kera Sakti lebih jahat darinya. Bahkan Yi bersedia menggantikan Dewa Sangde, dan akhirnya, Kera Sakti secara terpaksa membiarkan Dewa Sangde pergi. Yi memberitahu, kalau di dalam hatinya, Kera Sakti selamanya adalah Kera Sakti, tapi Kera Sakti merasa kurang dan tidak ada gunanya kalau hanya Yi yang menganggapnya begitu. Mendengar ucapan Kera Sakti itu, Yi dengan kecewa meninggalkan Kera Sakti. Melihat adanya kesempatan, Raja Iblis Ular langsung menculik Yi. Sedangkan di Kerajaan Naga, ternyata Dewa Sangde menjadi anak buah dari Pangeran Naga. Bersamaan, datang Raja Iblis Ular yang berhasil membawa Yi ke hadapan Pangeran Naga. Yi yang melihat Dewa Sangde hanya bisa terkejut, dan hanya bisa terdiam. Tanpa berlama-lama, Pangeran Naga langsung melukai tangan Yi dan meneteskan darahnya ke dalam benda sihir penyatuan jiwa. Seketika, segel pun terbuka. Pangeran Naga kemudian mencoba benda sihir itu ke kepala salah satu anak buahnya. Dan kegunaan benda sihir ini adalah bisa mengendalikan tubuh seseorang sesuka hatinya. Setelah menguji coba ke salah satu anak buahnya, Pangeran Naga langsung memasangkan benda sihir itu ke kepala Kera Sakti. Dari jauh, Pangeran Naga mulai mengendalikan tubuh Kera Sakti. Kera Sakti terkejut, tiba-tiba ada benda asing menempel di kepalanya, dan tiba-tiba, Kera Sakti mulai menyerang dan membuat habis semua klan siluman yang sedang bersamanya.
Bahkan, Kera Sakti juga menyerang Raja Gorila dan membuatnya habis. Bersamaan, datang Pangeran Naga dan anak buahnya, Kera Sakti yang sangat merasa bersalah bahkan sampai memohon ke Pangeran Naga agar Pangeran Naga mengakhiri hidupnya dengan merebut tongkat sakti. Pangeran Naga berniat membuat Kera Sakti habis menggunakan tongkat itu, tapi saat akan mengayunkan ke arah Kera Sakti, tiba-tiba datang siluman kerbau dan Dewi Kipas menyelamatkan Kera Sakti. Bersamaan, hancurnya benda sihir penyatuan jiwa. Saat tersadar, Kera Sakti diberitahu sama siluman kerbau kalau semua yang terjadi karena ulah dari Pangeran Naga yang menggunakan benda sihir penyatuan jiwa. Karena masih merasa bersalah, Kera Sakti pergi meninggalkan rumah dari siluman kerbau. Dia berjalan menelusuri desa dan pergi menemui patung Buddha Rulai. Dan saat melanjutkan perjalanannya, tidak sengaja, Kera Sakti melihat sekerumunan orang dan di sana dia melihat seorang anak yang bercerita tentang kehebatan Kera Sakti. Melihat anak itu, Kera Sakti teringat akan sosok Yi yang begitu mempercayai dirinya. Bahkan, Kera Sakti tidak sengaja bertemu dengan Dewa Sangde. Dewa Sangde memberitahu kalau Yi telah ditangkap sama Pangeran Naga. Dia memberitahukan hal itu ke Kera Sakti karena Dewa Sangde ingin membalas budi ke Yi yang pernah menyelamatkannya. Mendengar hal itu, Kera Sakti bergegas mengambil tongkat kayu dan pergi menyelamatkan Yi. Walaupun hanya bermodal tongkat kayu, semangat Kera Sakti mulai bangkit kembali. Di tempat berbeda, Raja Iblis Ular mencoba membebaskan Yi dari penjara, tapi saat mereka mau keluar, ternyata ketahuan sama Pangeran Naga dan akhirnya Yi dan Raja Iblis Ular kembali ke dalam penjara. Di dalam penjara, Yi mencoba menyadarkan Raja Iblis Ular dan meyakinkannya kalau Raja Iblis Ular dan Kera Sakti tetap bersaudara. Kembali ke Kera Sakti, dia akhirnya sampai ke Istana Naga dan mulai berhadapan dengan Pangeran Naga. Karena hanya bermodalkan tongkat biasa dan kekuatan sihirnya yang masih tersegel, Kera Sakti mulai tersudut. Tapi tiba-tiba, dia ditolong sama Raja Iblis Ular yang akhirnya kembali ke pihak Kera Sakti. Melihat Raja Iblis Ular yang mulai melawannya, Pangeran Naga mulai menyerang Raja Iblis Ular. Bahkan, Pangeran Naga menggunakan tombaknya menyerang ke arah Yi. Kera Sakti yang melihatnya bergegas berlari menyelamatkan Yi. Tapi, usahanya gagal dan tombak itu tepat mengenai Yi. Melihat Yi yang sudah sekarat, Kera Sakti mendekatinya. Di akhir hidupnya, Yi masih berkeinginan pergi ke Istana Langit. Dengan penuh penyesalan, Kera Sakti belum bisa mewujudkan impian Yi. Dan tidak disangka, saat Kera Sakti menggenggam tangan Yi, darah dari luka Yi bisa membuka segel Buddha Rulai yang ada di telapak tangannya. Saat Pangeran Naga menyerang Raja Iblis Ular, dia ditolong sama Kera Sakti. Bersamaan, kembalinya semua kekuatan sihir Kera Sakti. Bahkan, Kera Sakti bisa memanggil kembali tongkat saktinya. Melihat hal itu, Pangeran Naga berubah menjadi seekor naga dan mulai menyerang Kera Sakti. Tapi, dengan mudahnya, Kera Sakti menghempas jauh Pangeran Naga. Kera Sakti kemudian membawa Yi pergi ke Istana Langit menggunakan tongkat saktinya. Dalam perjalanan ke Istana Langit, Kera Sakti dan Yi diserang dengan sambaran petir yang bertubi-tubi. Tapi sambaran petir itu malah membuat Kera Sakti semakin kuat. Sesampainya di Istana Langit, Pangeran Naga masih mencoba menyerang Kera Sakti. Dengan kekuatan yang dimiliki Kera Sakti sekarang, dengan mudahnya, dia berhasil mengalahkan Pangeran Naga.
Tapi saat Kera Sakti berniat menghabisinya, dia teringat akan perkataan Yi yang melarangnya untuk membunuh lagi. Bersamaan, datang siluman kerbau dan Raja Iblis Ular untuk membantu Kera Sakti. Tapi tiba-tiba, datang Buddha Rulai. Melihat Kera Sakti sudah bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, maka dia mendapat welas asih dari Buddha. Semua itu berkat Yi yang menemani Kera Sakti selama hidupnya. Merasa bersalah karena tidak bisa melindungi Yi, Kera Sakti berkeinginan untuk bertaubat dan bertapa kembali ke Gunung Wuxi. Sedangkan, Yi kembali ke sisi Buddha Rulai. 100 tahun kemudian, saat Kera Sakti bertapa di Gua Gunung Wuxi, dia dikejutkan dengan jatuhnya seorang laki-laki di hadapannya, dan film pun selesai. Untuk kalian yang suka dengan alur film kali ini, jangan lupa segera gaskan jari kalian untuk tekan like dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan dengan alur film seru lainnya dari channel ini. Ayo langsung gaskan guys!